Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami hidup sampai saat ini. Kami mohon ya firman yang hidup, bantulah kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan saat ini, kiranya melalui firman-Mu kami diteguhkan iman yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia lagi, setiap orang Kristen yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Hidup karena Salib Kristus. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, menurut Rasul Paulus, bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, telah jatuh ke dalam dosa melalui pemberontakan mereka kepada Allah. Dan akibat dosa, manusia berada di bawah penghukuman Allah. Akan tetapi, Allah sungguh mengasihi manusia dan bersedia berdamai dengan manusia di dalam pengampunannya. Ia rela menyerahkan putranya untuk mati di kayu salib. Kematian dan kebangkitan Kristus secara aktual berarti kita mengalami pengalaman yang serupa, mati dan bangkit bersama Kristus sebagai sarana untuk mempersatukan kita dengan Kristus. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus memberi kita konsekuensi untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Artinya, meninggalkan kehidupan yang lama atau hidup di dalam dosa, dan jangan lagi membiarkan hidup dikuasai oleh dosa atau diperbudak oleh dosa. Dengan demikian, sahabat Kristus yang diberkati, merayakan minggu-minggu sengsara, kematian dan kebangkitan Kristus atau Paskah, hendaknya membawa perubahan baru dalam hidup kita sebagai keluarga Kristen. Perubahan itu dinyatakan melalui iman dan pengharapan kepada Kristus di dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup, khususnya di tengah-tengah situasi krisis hidup menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin menakutkan karena munculnya varian baru yang semakin berbahaya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati, hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan, kesehatan, pendapatan, dan sebagainya. Selain itu, menghadapi berbagai krisis hidup
hendaknya kita saling menopang dan berbagi seorang terhadap yang lain, agar keberlangsungan hidup tetap berjalan dengan baik. Tuhan Yesus menolong kita semua. Ya Tuhan, tolong kami untuk memuliakan-Mu melalui hidup yang taat, setia, dan benar. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.